Sebelumnya saya boleh tahu nama Mbak terlebih dahulu? Iya, boleh, Bu. Perkenalkan, nama saya Ria. Baik. Mbak Ria ya tadi? Iya. Mbak Ria tadi kesininya nyasar apa enggak Mbak Ria? Alhamdulillah enggak, Bu. Iya. Mbak Ria itu kesini itu taunya dari mana? Saya tahu dari teman saya, Bu. Dari temannya Mbak Ria? Iya. Baik. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Mbak Ria saat ini? Perasaan saya pada saat ini merasa tidak enak aja, Bu. Karena ada problem yang saya hadapi. Baik. Sebelumnya apa Mbak Ria tahu maksud kedatangan Mbak Ria ke sini mau apa? Tahu, Bu. Mau konselingan ya? Ya. Di sini saya sangat senang karena Mbak Ria mau datang ke sini dan mau berbagi masalah kepada Ibu yang sebagai pendengarnya Mbak Ria nanti. Apa Mbak Ria sudah siap untuk melakukan konseling? Insya Allah siap. Sebelum melakukan konseling, apa Mbak Ria sudah pernah dengar konseling itu apa? Pernah dengar konseling, tapi belum tahu konseling itu apa, Bu. Baik, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana tata cara konseling sama apa itu konseling. Jadi semoga nanti atas penjelasan Ibu nanti Mbak Ria dapat paham dan dapat dimengerti. Baik, Bu. Baik, di sini konseling itu adalah suatu kegiatan antara konselor dengan konseli. Di sini yang berperan penting antara keduanya itu yaitu konselor dan konseli. Jadi konselor di sini membantu Mbak Ria agar Mbak Ria itu dapat memahami bagaimana cara memecahkan masalah Mbak Ria. Dan di sini saya juga akan mendengarkan permasalahan yang Mbak Ria ceritakan dan akan mengarahkan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan sebelum itu, dalam konseling itu terdapat banyak asas, tetapi di sini saya menggunakan 3 asas saja, yaitu asas kerahasiaan, kedua asas keterbukaan, dan ketiga adalah asas kesukarelaan. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan apa pengertian dari asas tersebut. Yang pertama, asas kerahasiaan. Dan asas kerahasiaan ini adalah di mana Ibu akan mendengar semua masalah dari Mbak Ria dan Ibu akan merahasiakan identitas dari Mbak Ria dan permasalahan yang Mbak Ria alami. Yang kedua, asas keterbukaan. Asas keterbukaan sendiri itu adalah Mbak Ria datang ke ruangan Ibu dengan keinginan Mbak Ria sendiri atau atas keterpaksaan? Atas keinginan saya sendiri itu datang ke sini. Baik. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi Mbak Ria itu nggak usah ragu-ragu untuk menceritakan masalah-masalah yang Mbak Ria hadapi, dan sebaiknya Mbak Ria itu terbuka saja dengan Ibu, dan Ibu akan terbuka kepada Mbak Ria dan menanggapi cerita yang Mbak Ria berikan. Apa Mbak Ria sudah siap? Siap, Bu. Baik. Mari kita mulai. Sebelum dimulai konseling, apa Mbak Ria mau minum terlebih dahulu? Boleh, Bu. Ya, sebentar ya Mbak Ria. Ya. Silahkan diminum dulu. Terima kasih, Bu. Ya. Apa Mbak Ria sudah lega? Udah agak tenang? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjut ke konseling ya.
Jadi Mbak, sebelumnya saya boleh tahu bagaimana apa perasaan Mbak Ria saat ini, permasalahan apa yang membuat Mbak Ria itu sampai datang kepada Ibu? Nah, di sini saya akan menceritakan masalah yang saya hadapi di kelas Bu, waktu pelajaran. Nah, saya itu waktu pelajaran itu sangat cemas Bu, merasa ketakutan ketika saya disuruh maju ke depan. Saya takut tidak mampu untuk mengerjakan soal yang diberikan guru, begitu. Nah, itu yang membuat saya takut dari dulu SD Bu, dari waktu saya SD saya itu mempunyai rasa takut untuk maju ke depan. Mungkin persepsi saya takut salah, tapi ketika teman saya maju ke depan, ternyata jawaban saya sama jawaban teman saya itu benar. Tapi kenapa kalau saya disuruh maju, saya itu merasa takut Bu, tidak mampu gitu. Gimana Bu? Baik. Jadi maksud Mbak Ria di sini adalah Mbak Ria itu ada permasalahan yang berasal dari diri Mbak Ria. Mbak Ria sendiri ya. Karena Mbak Ria itu mungkin kurang percaya diri, mungkin karena pelajaran di kelas kan banyak orang, dan mungkin karena Mbak Ria itu terlalu takut salah sehingga Mbak Ria itu tidak percaya diri atas jawaban yang Mbak Ria akan berikan. Tapi apa Mbak Ria tahu dampak dari permasalahan Mbak Ria terhadap Mbak Ria? Iya tahu Bu. Mungkin saya kurang jadi kurang percaya diri di depan orang-orang gitu. Kan setiap maju dapat poin ya Bu. Nah, itu juga berpengaruh kepada nilai saya gitu. Lalu apa Mbak Ria tahu bagaimana solusinya? Belum tahu Bu, belum saya memikirkan solusinya. Saya datang ke sini untuk meminta bantuan kepada Ibu untuk saya mendapatkan solusi. Tapi mungkin saya harus percaya diri ya Bu. Tapi gimana ya Bu caranya percaya diri? Baik, di sini saya tidak akan memberikan solusi kepada Mbak Ria, tapi saya akan mengarahkan Mbak Ria untuk mencari solusi tersebut. Jadi Mbak Ria itu harus mencari solusi agar bagaimana Mbak Ria itu dapat percaya diri. Apa Mbak Ria itu sudah melakukan sesuatu? Nah, di sini saya merasakan dampaknya ya Bu. Yang pertama kan setiap maju sama gurunya itu kan dikasih poin ya setiap maju, setiap mengerjakan. Nah, di situ berpengaruh kepada nilai saya Bu. Nah, gimana Bu? Baik, jadi di sini dampaknya kan Mbak Ria sudah merasakan bagaimana dampak dari permasalahan yang Mbak Ria alami. Kalau begitu, sebelum Ibu itu mengarahkan solusi, apa Mbak Ria pernah melakukan suatu hal agar Mbak Ria itu keluar dari masalah tersebut? Boleh diulang Bu? Sebelum maksud saya di sini, apakah Mbak Ria itu sudah melakukan sesuatu atau cara apa untuk Mbak Ria itu keluar dari permasalahan yang Mbak Ria alami? Nah, saya sudah pernah Bu mencoba ingin maju ke depan, tapi dalam hati saya itu enggak gitu. Jadi saya itu masih takut Bu. Saya udah mau melakukan tapi tidak berani gitu. Faktor apa yang membuat Mbak Ria itu
merasa tidak mampu atau merasa tidak tahu bagaimana cara saya untuk keluar dari permasalahan. Maksudnya kenapa kok saya harus terpuruk di sini? Mungkin tidak terpuruk, cuma kenapa ada masalah ini di dalam hidup saya gitu. Apa Mbak Ria dapat menjelaskan kepada saya? Mungkin saya itu takut kalau takut salah mengerjakan. Nanti saya takutnya salah mengerjakan dan teman-teman menertawakan saya. Nah, itu faktor yang paling saya takutkan gitu. Jadi pengaruh lingkungan di kelas itu sangat berpengaruh ya buat Mbak Ria itu. Iya, sangat pengaruh, Bu. Maksudnya itu faktor kenapa kok harus teman itu kok sangat berpengaruh sekali kepada cara belajarnya Mbak Ria, dan apa itu kok bisa sangat berpengaruh gitu terhadap cara belajarnya Mbak Ria di kelas. Maksud saya, apakah temannya Mbak Ria pernah mengejek Mbak Ria atau pernah menertawakan Mbak Ria, atau apa Mbak Ria itu pernah melakukan kesalahan? Enggak sih, Bu. Saya itu lihat ada teman saya di kelas itu yang ada yang dibully gitu loh, Bu. Iya. Nah, saya takutnya seperti teman saya itu ikut-ikutan dibully. Nah, makanya saya itu takut dengan teman-teman saya. Makanya berpengaruh dalam pelajaran setiap hari gitu. Apa itu permasalahan di sekolah itu apa sampai mengganggu Mbak Ria waktu kegiatan di rumah, atau waktu mengerjakan PR, atau waktu ingin ulangan, atau waktu mau belajar waktu jam kosong, atau bagaimana Mbak Ria? Kalau dampak untuk di rumah ya, Bu, untuk dampak di rumahnya itu nggak ada. Saya tetap mengerjakan PR. Tapi itu, Bu, kalau di kelas itu saya itu takut dengan teman-teman saya. Nanti takutnya diejek kalau mengerjakan salah. Makanya saya itu di kelas itu ya agak diem gitu. Jadi sebenarnya Mbak Ria itu sudah tahu ya faktor dari penyebab permasalahan tersebut. Jadi kalau di sini saya boleh tahu maksudnya itu apakah Mbak Ria sudah merenungi, maksudnya itu udah memikirkan kenapa faktor itu kok sangat mengganggu Mbak Ria, dan apakah saya ingin Mbak Ria itu memikirkan bagaimana cara Mbak Ria itu mendapatkan solusinya, dan menghilangkan faktor-faktor yang membuat Mbak Ria itu tidak percaya diri. Jadi di sini saya ingin Mbak Ria itu diam sejenak, dan Mbak Ria pikirkan matang-matang faktor-faktor yang membuat Mbak Ria tidak percaya diri. Dan apabila Mbak Ria sudah dapat mengungkapkan kepada saya, Mbak Ria dapat menceritakan faktor atau solusi yang telah Mbak Ria dapatkan. Jadi nanti saya akan mengarahkan Mbak Ria. Jadi di sini mari kita mulai. Silahkan Mbak Ria memikirkan apa dan penyebab dan bagaimana Mbak Ria dapat keluar dari permasalahan tersebut. Mari saya persilahkan untuk Mbak Ria. Jadi saya merenung gitu ya, Bu? Iya, silahkan Mbak Ria. Baik, Bu, setelah saya merenungi sejenak tadi, saya sudah menemukan solusi agar saya berani dan percaya diri. Mungkin saya harus berlatih dulu, Bu, di rumah, berlatih berkaca di depan kaca. Nah, di situ saya akan belajar. Saya anggap di situ ada teman-teman saya, ada guru-guru saya, dan di situ saya mengerjakan tugas. Nah, di situ saya berhasil mengerjakan tugas. Nah, mungkin dari situ
percaya diri dulu, harus yakin kalau pekerjaan saya itu benar, tugas yang diberikan guru benar. Nah, yang kedua, saya tidak boleh takut dengan teman-teman saya. Belum tentu teman-teman saya itu bisa mengerjakan di depan berani seperti saya. Begitu. Baik, solusi dan faktor yang Mbak Ria katakan atau jelaskan kepada ibu itu sangat membantu untuk Mbak Ria, sehingga ibu tidak harus memberi pilihan solusi kepada Mbak Ria, dan Mbak Ria itu dapat mandiri, secara mandiri itu mengambil solusi dan mengambil tindakan atas permasalahan yang Mbak Ria hadapi. Baik, di sini saya akan mengulang kembali apa yang Mbak Ria sampaikan dari pertemuan pertama sampai pertengahan saat ini. Sebelumnya Mbak Ria menceritakan kepada ibu bahwa Mbak Ria itu sangat cemas kalau Mbak Ria itu maju ke depan. Dan faktor yang membuat Mbak Ria cemas itu adalah ejekan atau ditertawakan teman, karena ada salah satu teman Mbak Ria itu pernah merasakan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah Mbak Ria dapat mendapatkan solusi dan dapat mengambil tindakan Mbak Ria itu sendiri, sehingga ibu hanya pelantarannya Mbak Ria, sebagai Mbak Ria ingin ceritakan kepada ibu. Dan semoga Mbak Ria dapat konsisten terhadap solusi yang Mbak Ria ambil sendiri, dan semoga dapat merubah atau mengatasi permasalahan Mbak Ria sendiri, sehingga apa konseling pada hari ini dapat kita akhiri. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas kedatangan Mbak Ria, dan semoga pertemuan kali ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Mbak Ria dapat menjalankan aktivitas yang lebih baik. Baik. Terima kasih, Bu. Ibu sudah mendengarkan masalah yang saya hadapi dan memberi solusi agar saya bisa menjadi yang lebih baik. Nah, begitu. Sebelumnya terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Saya pamit dulu, Bu. Iya. Mau pulang. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.